Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas materi mengenai bab kerjasama ekonomi internasional. Yang di dalamnya itu akan mencakup kegiatan pembelajaran 1 sesuai modul, yaitu mengenai konsep kerjasama ekonomi internasional dan juga manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, aku mau bertanya nih, menurut kalian, apakah ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya itu tanpa menjalin sebuah kerjasama dengan negara lain? Tidak ada, bukan? Nah, setiap negara itu kan pasti melakukan kerjasama dengan negara lain nih. Nah, kerjasama ini itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Lantas, apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama tersebut dapat terjadi hanya dengan melibatkan dua negara ataupun lebih dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini? Tujuan yang pertama adalah meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Yang keempat, mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Yang terakhir adalah mempererat jalinan persahabatan antar negara. Berhasil dan tidaknya kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan suatu negara, pastinya itu bergantung dari negara yang diajak kerjasama. Nah, berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah letak geografis. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, karena letak geografis di Asia Tenggara tersebut, negara-negara yang juga berada di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Contohnya itu seperti ASEAN, AFTA, MEA, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah kondisi iklim, kesuburan tanah, dan juga sumber daya alam. Kondisi iklim, kesuburan tanah, dan juga sumber daya alam di tiap-tiap negara pastinya berbeda-beda. Ada yang negara dengan beriklim subtropis ataupun tropis. Nah, perbedaan kondisi iklim ini memberi peluang kedua negara tersebut untuk menjalin kerjasama ekonomi internasional tersebut. Yang ketiga adalah tuntutan era globalisasi. Globalisasi saat ini itu sudah berkembang pesat sekali, baik dalam kehidupan masyarakat dunia ataupun di Indonesia. Globalisasi ini menyebabkan dunia itu seolah tanpa sekat. Artinya, masyarakat dunia itu bisa saling terkoneksi sehingga batas negara itu seolah-olah pudar. Kondisi ini mendorong terjadinya hubungan ekonomi antar negara yang ditandai dengan pertukaran ilmu pengetahuan, faktor produksi, dan juga hasil produksi. Pesatnya arus globalisasi ini memungkinkan negara berkembang itu untuk melakukan kerjasama dengan negara maju. Melalui kerjasama ekonomi antar negara ini, tiap-tiap negara berpotensi untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan, mempererat hubungan antar negara, serta meningkatkan hubungan diplomasi antar negara. Selanjutnya, yang keempat adalah keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Setiap negara berusaha mengatur kepentingan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain. Berkaitan dengan hal ini, jadi beberapa negara itu saling bekerja sama untuk memperoleh dukungan-dukungan dari negara-negara lain. Dukungan tersebut itu bisa berupa kerjasama militer, pertahanan dan keamanan, serta bidang kenegaraan. Yang terakhir adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan suatu negara itu berpengaruh terhadap kerjasama antar negara. Kesamaan sistem ekonomi memudahkan negara-negara dalam menjalin kerjasama ekonomi.
Sebaliknya, perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara dapat menghambat kerjasama ekonomi. Setiap negara pasti berusaha untuk mengoptimalkan berbagai faktor untuk memperoleh manfaat dari kerjasama ekonomi internasional tersebut. Nah, selanjutnya ini akan membahas mengenai manfaat kerjasama ekonomi internasional. Apa saja sih manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah meningkatkan perekonomian antar negara. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Yang keempat, mempererat persahabatan antar negara. Dan yang terakhir adalah memperluas pasar hasil produksi. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai kerjasama ekonomi internasional pada kegiatan pembelajaran 1, yaitu konsep dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Untuk kegiatan pembelajaran 2 mengenai bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional akan dijelaskan pada lampiran materi yang sudah saya sediakan pada link website Google Sheet tersebut. Kalian bisa buka di bagian lampiran materi. Nah, sekian video pembelajaran ini. Jika ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.